Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can't imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open now every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can't imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can't imagine. Respect. Oh yeah. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can't imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open now every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers.
Selamat siang, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita bisa berjumpa dalam desiminasi pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya, Titik Pariyati, selaku moderator akan mendampingi Bapak Ibu dalam desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, tentang desiminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Jati, yang akan dibawakan oleh Ibu Oktoria Elvandari selaku pemberi materi. Sebelum itu kita masuk ke sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yuswanto SPD MPSI. Waktu kami persilahkan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh peserta dari calon guru penggerak angkatan 11 ya, terkait dengan budaya positif. Jadi ada beberapa hal termasuk disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, kemudian motivasi dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu guru, di kurikulum Merdeka ini ya, karena hubungan antara murid dan guru itu harus terjadi dengan baik. Yang ini sama seperti kemarin saya dapatkan itu mengenai pendidikan etika, Bapak Ibu. Jadi termasuk panjenengan di sini harus yang paling utama itu adalah hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu adalah saling mengerti dan memahami. Itu ternyata kuncinya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah mengerti dan memahami antar masing-masing, termasuk dengan siswa, maka hubungan baik itu akan terjalin. Ya, ini. Bapak Ibu, jadi fungsi di dalam pengelolaan belajar mengajar di kelas, ya panjenengan itu harus dapat berfungsi sebagai teman, ya, sebagai teman, kemudian pemantau sebagai manajer, ya, kemudian juga istilahnya apa ya, membuat orang itu merasa rikuh, tidak enak, ya. Kemudian juga menjadi semacam penghukum. Tapi istilah menghukum ini di kurikulum Merdeka juga tidak tepat. Kemudian yang lain lagi, ya, diharapkan ya panjenengan itu bisa benar-benar menjadi manajer. Ini kalau di film-film itu ada yang saya maknanya adalah temanya. Jadi pergi ke barat mencari kitab suci. Manajernya siapa, Bu? Manajernya adalah Tong Samcon. Ya, Tong Samcon. Itu yang guru Tong itu visinya jelas. Jadi pokoknya selalu pergi ke barat. Meskipun beberapa saat itu godaan selalu ada. Nah, kalau ketemu orang baik itu harus hati-hati. Ya, kalau itu bisa jadi hantu kan, ya. Tapi kan kalau misalnya di antara semua rombongan tidak ada guru Tong, itu juga tidak akan pergi ke barat, karena kan godaan itu selalu melingkupi. Termasuk juga dengan anak-anak itu juga sama. Anak-anak juga banyak sekali lingkungan yang bisa membuat capaian atau tujuan belajarnya itu menjadi gagal. Nah, kemudian yang lain lagi, ini adalah dari tumbuhnya itu sebenarnya kalau untuk kestabilan identitas ini dimulai dari asesmen non diagnostik. Ya, Bapak Ibu memulainya dari sana, ya, mencermati apa-apa dari kemampuan anak itu bisa asesmen non diagnostik. Kemudian termasuk salah satunya ini karena ini disiplin positif juga
mengerti, pada akhirnya panjenengan juga harus tahu mana tindakan itu yang salah, sebenarnya salah, tidak tepat, ya tidak tepat. Kalau di etika itu ada nanti di kebajikan universal itu ada, ya tindakan etis, ya. Panjenengan nanti juga mendapat penilaian yang sama, yaitu penilaian etika, ya. Ini di atas dari segalanya. Jadi hukum itu masih di bawahnya etika. Jadi ada etika itu yang dilegalkan, yang dipaksakan melalui apa? Melalui etika guru, melalui etika akademik. Itu hal-hal yang termasuk adalah penanaman budaya positif. Saya kira Bapak Ibu, ya, saya yakin panjenengan punya kemampuan itu, ya harus bersabar menghadapi berbagai macam identitas yang diberikan oleh ditampilkan oleh siswa. Meskipun kalau secara teoritis identitas itu baru diketahui ketika kita sudah tidak ada. Jadi orang menyelidiki di TKP itu kan identitas. Nah, tapi kalau baru kita masih hidup itu sebenarnya secara ini proses bagaimana nanti ketemu dengan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk Bapak Ibu juga dapat yaitu memvalidasi atau mengevaluasi prinsip-prinsip yang dimiliki oleh murid. Ya, tentunya ini adalah untuk dukungan bagi terselesaikannya proses pembelajaran. Saya kira demikian, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Budaya positif di sekolah ini perlahan-lahan, ya, nanti kita sambil belajar karena ini adalah coba dan salah. Jadi prinsipnya di situ pilar pertama panjenengan adalah membangun relasi, ya. Nanti akan memunculkan saling pengertian dan saling memahami, ya itu. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yuswanto SPD MPSI atas sambutannya. Acara berikutnya kami berikan ke Ibu Oktoria Elvandari selaku pemberi materi atas diseminasi pada kesempatan siang hari ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Ibu Titik Pariyati. Saya mau berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya sampai siang ini. Semangat ya. Sebelum kita mulai, saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri sebentar. Iya. Tolong dipandang teman di belakangnya, ada pada depan. Iya. Iya. Oke, kita mencoba senyum selama 30 detik ya. Ayo sama saya saja ya. Iya. Oke. Oke, senyum 30 detik. Oke. Hati-hati ya kalau ada guys. Oke, sudah tutup ya, 30 detik ya. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini hubungannya materi mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar ya, kaitannya dengan disiplin positif atau nanti lebih ke arah nanti budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin dari Bapak Ibu sudah membiasakan hubungannya dengan budaya positif, misalkan pembelajaran di kelas. Mungkin ada yang bisa memberi contoh yang sudah Bapak Ibu terapkan, Pak Taufik, kira-kira apa untuk penerapan budaya positif di kelas, Pak Taufik? Seperti memberikan apresiasi terhadap atas capaian yang
dimiliki oleh anak saat pembelajaran? Enggak seperti kebiasaan di awal pembelajaran. Biasanya anak-anak kan dibariskan ya, saling dengan guru, kemudian nanti di kelas mereka membaca Asmaul Husna, kemudian nanti setelah pulang juga berdoa bersama dan juga saling dengan guru. Nah itu contoh-contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Nah kemudian masuk ini hubungannya dengan disiplin ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Mungkin ada yang ingin memberikan alasannya, tanggapannya. Bu Wiji. Jika hukumannya mungkin malah terlalu keras, itu bisa membuat anak menjadi trauma dan malah malas untuk belajar. Kemudian yang kedua, tadi kebanyakan nomor 1 banyak yang setuju ya? Atau tidak setuju tadi? Tidak setuju ya, hukuman dapat melindungi anak. Kalau hukumannya terlalu keras bisa membuat trauma anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru? Nah, berarti yang lebih ringan ya hukumannya ya, membaca dan membersihkan halaman sekolah. Boleh. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju ya. Biar anak semakin semangat. Oh ya, ini hubungannya dengan peran kita sebagai guru ya. Sebagai guru yang baik, kita hendaknya memiliki ini untuk bisa menerapkan budaya positif. Kita harus bisa menerapkan konsep-konsep inti dalam disiplin positif. Yang pertama di situ adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ini masih ada hubungannya dengan restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bisa meliputi dari 6 profil pelajar Pancasila yang sudah biasa kita sampaikan ke anak ya. Mulai dari yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan kebinekaan global. Nah, di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi nanti siswa ini bisa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, makna dari disiplin kira-kira apa? Disiplin, kita berdisiplin berarti kita patuh ya pada suatu aturan ya, seperti itu. Kemudian disiplin diri itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut begitu. Lanjut lagi, tadi nilai-nilai kebajikan universal sudah. Nah, di sini ada macam-macamnya ya. Selain 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ada lagi tentang kebersihan, kepedulian, kemudian rajin, tanggung jawab, jujur, terus kaitannya dengan harga diri, jadi saling menghargai dengan sesama teman yang ada di sekelasnya. Kemudian saling percaya, ada toleransi, bersyukur, gotong royong.
dan semangat. Masih banyak lagi. Masuk yang bagian kedua, yaitu hubungannya dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengalaminya ya. Lanjut nanti. Yang pertama ini ada motivasi perilaku manusia yang bagian eksternal ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu mengalaminya? Misalkan ya ada undangan rapat ya, kemudian Bapak Ibu hadirnya telat. Kira-kira Bapak Ibu merasa sungkan nggak sama teman-temannya? Ya, kan itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu. Kemudian lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini teori motivasi eksternal ya, bagian dari luar kita. Misalkan seperti ini, di sekolah kita dibiasakan masuk pagi sebelum jam 7. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, saya misalkan ya masuk terus jam 6:30 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin pernah seperti itu juga Bapak Ibu? Ya, kalau di sekolah swasta mungkin bisa ya, karena ada biasanya dari kepala sekolah itu kadang memberikan penghargaan. Ada juga yang kepala sekolahnya tidak juga memberikan penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga ini motivasi dari dalam diri ya, dari internal kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan ini kalau kita ketika dulu menjadi siswa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, kita kan juga tidak ada paksaan ya, kita ingin mengerjakannya dengan baik dan kita bisa membuktikan kepada orang lain bahwa kita itu bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Jadi itu ini dari motivasi tadi juga ada apresiasi atau kebajikan. Nah, ini hubungannya dengan perbuatan yang sudah kita lakukan. Ada nilai kebajikannya yaitu tentang rasa empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Biasanya dari apresiasi teman kita. Misalkan tadi kita berangkat pagi, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Seperti guru-guru kalau di depan kan ada jadwal piket ya, setiap pagi pasti kita datangnya sebelum jam 6:30 sudah hadir di sekolah. Jadi pemberian apresiasi itu sangat penting. Kemudian lanjut ke titik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dulu bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Kita cek yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita cek ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita cek jawabannya. Yang tadi nomor 1 betul ya, hukuman, konsekuensi. Nah, ini karena ini tadi ya konsekuensinya langsung ya yang kaitannya sama pelajaran PJOK tadi. Bantuannya untuk semuanya, baik untuk permainannya dulu. Nanti ada satu permainan. Ini nanti ada SPK-nya berapa Bu? Oh 1, tapi banyak. Untuk SPK-nya nanti saya beri nama apa namanya? Ucapkan objek. Jadi nanti masing-masing dari Bapak Ibu guru. Tapi sebelum itu untuk misalkan ada yang gagal, ada hukumannya enggak?
Mau dikasih hukuman enggak? Nggak usah. Ya sudah, berarti kalau misalkan salah atau kurang bisa, berarti belajar atau mawon gitu. Ya, terima kasih. Oke, untuk bentuk speakingnya namanya itu adalah ucapan objek. Jadi seperti ini, mungkin cluenya mungkin mengatakan misalkan nama hewan. Misalkan nanti urut bergantian, mungkin dari sini, misalkan terserah yang kata awalnya misalkan tentang hewan. Misalkan contoh hewan kuda. Nah, nanti yang selanjutnya urutan selanjutnya itu patokannya huruf terakhir. Kalau kuda berarti A. Berarti huruf A untuk hewan, huruf A awalnya itu hewan apa gitu. Misalkan begitu. Ayam. Selanjutnya yang belakang karena ayam M, berarti selanjutnya untuk huruf M apa gitu. Gitu ya. Ya, mungkin dari Pak siapa? Dari depan ke belakang. Kalian di depan kan tinggal nyuruh. Oh, mungkin dari saya. Oke, kan gampang. Dari saya terus kemudian ke tunjuk saya atau bebas tunjuk. Main tunjuk aja ya. Ya, main tunjuk aja udah. Oke. Mungkin bisa sambil berdiri sambil merelaksasikan badan ya. Ya, agak keluar sedikit dari kursinya. Yang dari saya ya untuk rule-nya coba yang mudah dulu itu nama hewan ya. Semuanya nanti menyebutkan nama hewan. Dari saya ucapkan kata hewan macan. Dari sini monggo. Hewan bu, hewan. Tidak ada. Apa? Ada. Terus naga. Muncul siapa bu tulis? Gagak. Terus K. K. Ya kucing. Buin. Apa buin kucing? Gajah. Muncul sinten buin? Harimau. Muncul sinten Bu Tami? Bu Lasri. Ular. Muncul sinten Bu Lasri? Muncul sinten Bu Sri. Elsa. Angsa. Sinten Pak? Bu Titi. Tenang. Angsa. Ayam. Ayam sudah dulu. Sudah. Musa terus menjelaskan bu. Sudah. Gajah sudah. 1, 2, 3. Menjelaskan bu Ana. Angsa sudah. Anwa lagi. Siapa bu? Buwit. 1, 2, 3, 4. Ayo. 5, 6, 7. Ada. Ayo Pak Imam terakhir ini Pak Adri. Tetan. Kamu buku nama ini buwit. Ya, itu untuk hewan. Ya, selanjutnya buwit yang selanjutnya ayam sudah. Mau sekali lagi atau sudah? Oh sudah, ya buat tersebut. Terima kasih Pak Taufik yang paling banyak ice breakingnya ya. Lanjut lagi materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa? Ada
kebutuhan dasar manusia yang paling utama? Makan, berarti ada makan, minum, berarti itu hubungannya sama apa? Kebutuhan untuk mempertahankan hidup ya. Nah, itu. Terus ada lagi selain apa tadi kebutuhan dasar tadi, ada mempertahankan hidup, kemudian hubungannya cinta, berarti membutuhkan apa? Kasih sayang, ya, dan tadi hargai atau dihormati. Lanjut begitu, beberapa contohnya. Nah di sini ini tadi ya bertahan hidup, survival ya. Tadi hubungannya makan minum tadi ya. Yang tadi begitu. Ya, yang kedua tadi ada cinta, rasa kasih sayang. Nah, ini rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan, freedom. Yang kelima kesenangan, fun. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang paling senang itu yang nomor 5 ya, kesenangan, fun ya. Misalkan seperti tadi ya, kegiatan di pagi hari ada lomba untuk menyambut 17-an kan, kita senang ya, senang dan freedom juga ya. Kita sedang ngajar siswa ya, kita nggak ngajar, kita main-main. Nah itu tadi. Lanjut Bu Siti. Nah ini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Biasanya itu kalau kita melakukan suatu kesalahan itu bisa untuk kayak mencari perhatian, ya kan? Kalau kita dicuekin sama guru, biasanya kan kita pasti di kelas itu pernah ada siswa yang berbuat gaduh, ya kan? Kayak gitu. Nah ini dari disiplin positif ini semuanya ada kaitannya. Mulai dari yang pertama tadi, makna kedisiplinan itu apa, kemudian hubungannya dengan teori motivasi yang dari dalam diri dan dari luar diri, kemudian hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal nanti ke arah keyakinan kelas. Kemudian di sini 5 posisi kontrol sebagai guru yang akan kita bahas di materi kelima, dan segitiga restitusi materi ke-6. Kemudian untuk realitasnya ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Titi. Nah ini misalkan ada suatu kasus ya, perhatikan Bapak Ibu. Ibu Wahid, guru wali kelas 11 MPLB 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Selamat. Beberapa anak telah mengeluhkan Selamat yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wahid, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Selamat melakukan hal itu? Kira-kira apa? Ada yang bisa? Coba Bu. Alasan yang pertama mungkin karena lapar, karena di rumah mungkin dia tidak diberikan sarapan sama ibunya. Kemudian yang kedua mungkin dia ingin cari perhatian dengan teman-temannya juga bisa. Terima kasih Bu Lilis, beri aplaus buat Bu Lilis. Mungkin ada alasan lain dari Bapak Ibu guru mungkin berbeda dengan jawaban Bu Lilis. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Sri? Sama karena lapar ya, kita cek ya, kita bahas untuk studi kasusnya Bu Titik. Ya, untuk alasan yang pertama, benar tadi ya, alasan utamanya tadi dia karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Selamat adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival tadi. Kemudian alasan yang kedua ini bisa jadi karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Betul ya tadi yang disampaikan Bu Lilis ya, butuh perhatian. Karena temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Selamat adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Alasan yang ketiga ini bisa jadi karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Selamat sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia ingin
menguasai teman-temannya. Maksudnya dia ingin agar temannya itu manut sama dia ya, biar takut gitu ya. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ini bisa jadi ya, mungkin ibunya masaknya mie telur gitu terus ya. Nah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi Slamet itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan apa? Kebebasannya atau freedom tadi. Kemudian alasan yang kelima, bisa jadi ini karena Slamet melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Slamet sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu, untuk materi tadi. Masuk yang kelima, ini yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren.
Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Mungkin dari video yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi, di awal tadi, di situ ada ibu-ibu tadi ya yang memarahi siswanya yang terlambat. Itu tadi sudah dipraktekkan semua. Guru sebagai penghukum itu seperti apa, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah seperti apa, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selama ini Bapak Ibu guru kira-kira posisinya paling banyak sebagai apa? Sebagai teman kah? Atau sebagai penghukum mungkin, sering yang menghukum siswa? Nggak ada ya, kayaknya di sini Bapak Ibu guru kalem-kalem semua, baik semua. Iya. Nah, biasanya yang paling mengena itu ke anak itu kita sebagai pembuat merasa bersalah ya. Jadi siswa itu bisa sampai kadang ikut sedih juga ya, dia bisa menyadari kesalahannya itu apa. Tapi paling bagus kita sebagai guru itu sebagai manajer nanti kita terapkan. Nah, di sini untuk kalimat-kalimatnya ya, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, ini. Nah, untuk hasilnya, kalau kita sebagai guru penghukum ya, hasilnya nanti ke siswa, dampaknya itu bisa, siswanya itu bisa mengulangi kesalahannya.
Akibat tadi gurunya kan dengan kalimat membentak ya mungkin ya. Nah itu nanti siswa bisa mengulangi kesalahan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini, nah hasilnya ini tadi menyembunyikan atau menyangkal, biasanya siswa itu berbohong ya. Tapi nanti dia akan minta maaf. Nah dampaknya ke murid, nanti dia merasa rendah diri. Nah ini dua posisi kontrol yang kontrol dari luar atau untuk menghindari hukuman, jadi sifatnya agak lebih mengena untuk siswa. Kalau yang berikutnya sebagai teman, di sini gurunya mungkin bisa disebut juga guru gaul ya. Di sini mungkin ada yang guru yang dekat-dekat sama murid-muridnya, mungkin sering diajak curhat atau apa, itu bisa. Di sini nanti dampak ke muridnya, nanti dia bisa lemah, tidak mandiri dan tergantung sama guru tersebut. Itu hasilnya. Kemudian pemantau, ini gurunya bisa menanyakan ke siswa apa aturannya gitu. Kemudian selalu mengawasi siswa. Nah hasilnya untuk ke siswa, dia nanti menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, posisi manajer, ini bisa menghargai diri sendiri ya, bisa menguatkan pribadi murid. Kemudian dampaknya kepada murid ini, si murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut Bu Titi. Nah di antara kelima posisi kontrol tadi, yang ideal untuk seorang guru yaitu sebagai manajer ya. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Lanjut. Nah, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid itu bisa menemukan solusi atas permasalahan atau perbuatan yang dia lakukan. Ini kutipan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sama ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut, ini kita akan latihan nanti mempraktikkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu kita jangan langsung menghukum anak ya. Biasanya kalau kita seringnya anak berbuat salah itu langsung kita hukum ya. Seringnya seperti itu ya. Tapi kalau bisa ini kita buat dulu tahapannya. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah di sini untuk menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Untuk kalimat-kalimatnya ini contohnya ya. Nah jadi kita jangan langsung malah dulu ke siswa ya. Misalkan gini, kita ketemu siswa tadi, kita tenangkan dulu siswanya. Misalkan siswanya tadi berbuat salah, nah kita bisa bilang begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, jadi tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa lagi dengan kalimat lain, kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah Bapak Ibu atau saya tidak mencari siapa yang salah, nah tapi kita lebih untuk menyelesaikan masalah, mungkin seperti itu. Kemudian ini lagi, jangan menyalahkan diri sendiri ya siswanya, jadi biar siswa itu lebih tenang. Lanjut yang kedua itu ya memvalidasi tindakan yang salah. Di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah ini untuk kalimat-kalimatnya. Jadi setelah kita menenangkan murid tadi ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah kita bisa menanyakan ke siswa tersebut, kenapa kalian kok melakukan perbuatan ini? Nah bisa ditanyakan seperti itu. Apa yang penting untuk kamu misalkan?
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan tadi kasusnya si siswa memukul temannya. Lanjut, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalkan dengan kalimat seperti ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, atau apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada pertemuan awal kemarin. Jadi siswa kan masih mengingat, oh pertemuan pertama pas ketika awal pembelajaran itu tidak boleh seperti ini, kita harus jujur, misalkan saling menghargai, saling menghormati, kemudian tanggung jawab, disiplin, nah seperti itu. Kemudian kita tanyakan ke dia, kelas yang ideal itu seperti apa, atau kamu nanti ingin menjadi orang seperti apa. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan perbuatan itu. Nah, nanti di sini saya punya 2 kasus, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mempraktekkan untuk segitiga restitusi tadi, mungkin Bu Winarti sama Bu Indah. Nah, di sini untuk kasus segitiga restitusi sebagai guru ya, di sini misalkan ya, Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindo. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Indah sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Indah. Nah, Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh oleh Indah, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Indah untuk berbicara. Nah, pernah nggak kejadian seperti ini? Misalkan ada siswa kemudian nilainya tinggi, merasa senang, terus teman lainnya diejek. Kemudian ini nanti Indah akan memerankan sebagai muridnya ya. Nah, di sini Anda bernama Indah, seorang murid kelas 8 SMP. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai, Anda melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkannya. Kemudian Indah menjawab mendapat hasil si Amira tadi ya mendapat nilainya 60. Jadi otomatis kan nilainya lebih rendah dari si Indah yang mendapat nilai 90. Kemudian si Indah tadi mengejek dengan si temannya tadi Amira, nilainya lebih tinggi dan seperti itu ya. Nah, kemungkinan kira-kira kita bisa praktikkan untuk Bu Win dan Bu Indah untuk penerapan segitiga restitusinya. Bisa? Iya, silahkan untuk Bu Win dan Bu Indah. Kita menerapkan tadi, jadi jangan langsung mundur ya. Kita menanyakan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Silahkan, bisa dimulai Bu Win. Sambil duduk. Iya, sambil duduk Bapak. Ya, Bu Win jadi gurunya, kemudian Indah jadi murid, Indah jadi muridnya. Ya. Indah, tadi di kelas saya melihat Amira menangis. Kamu melihatnya apa tidak ya? Iya Bu, saya melihat. Kira-kira menurutmu tadi apa yang sudah membuatnya atau membuat Amira itu menangis? Gini Bu, tadi itu kan waktu Ibu membagikan hasil ulangan, Amira itu ternyata dapat 60. Nah, saya dapat 90. Terus saya bilang gini, cuma 60.
padahal gampang. Dia langsung nangis, Bu. Oh iya, apa yang sudah kamu lakukan, setiap manusia itu kan bisa saja melakukan sebuah kesalahan. Nah, kamu terlihat sangat bangga dengan angka 90-mu tadi, sedangkan Amira hanya mendapatkan nilai 60. Nah, di situ apa ya alasan kamu kok sampai kamu merasa ini loh nilai saya sangat tinggi? Nah, Amira itu Bu nilainya cuma 60, padahal kan soal itu gampang. Berarti dia nggak belajar itu. Oh iya, itu alasan kamu ya. Nah, dari masalah yang ada ini, setiap anak bisa saja melakukan sebuah kesalahan yang nantinya bisa diperbaiki. Nah, kita sudah pernah melakukan membuat keyakinan kelas bahwa setiap anggota kelas itu perlu adanya saling menghargai. Nah, sikap kamu tadi itu sudah menghargai temanmu apa belum? Coba kamu pikirkan sekarang. Belum, Bu. Iya, saya minta maaf. Baiklah, kalau demikian berarti ada salah satu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, yaitu ketika setiap anggota kelas itu perlu saling menghargai. Ya, setelah ini nanti kamu bisa menemui Amira untuk minta maaf bahwa perbuatanmu itu menyinggung perasaannya, dan jangan diulangi lagi ya. Iya. Untuk Bu Nanti dan Bunda, terima kasih Bu dan Bunda sudah bisa mempraktikkan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru nantinya bisa menerapkan ke siswanya, misalkan ada suatu masalah atau siswa berbuat salah, bisa menerapkan segitiga restitusi itu. Jadi jangan langsung menghakimi siswa ya. Jadi kita tenangkan dulu, ada masalah apa, kemudian kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Kemudian nanti ditanyakan kira-kira perbuatan seperti itu baik atau tidak, ada nggak keyakinan kelas yang telah dia langgar, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Mungkin itu materi untuk hari ini kaitannya dengan disiplin positif, mulai dari yang pertama tadi hubungannya dengan disiplin positif itu apa, kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan dalam pembelajaran atau dalam setiap kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua itu ada motivasi diri atau sifat kebutuhan dasar manusia. Kemudian tadi ada hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian yang terakhir tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu guru? Tidak ada, sudah jelas semua ya untuk mengenal materi tadi. Oke, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru semuanya untuk kegiatan diseminasi ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan pada peserta didik kita. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dinanti-nantikan kedatangannya oleh murid dan tidak menjadi guru yang ditakuti murid ya. Dan semoga kita bisa mengajar dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai kita ada perasaan beban atau apa gitu ketika menyampaikan sesuatu pada murid. Jadi kita harus membuat siswa di kelas itu merasa nyaman, senang, dan semangat mengikuti pelajaran kita. Jadi jangan sampai membuat murid itu trauma atau takut dengan pelajaran kita. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selebihnya saya kembalikan ke Bu Titik. Terima kasih Bu Elva, luar biasa tampilannya. Ya. Wah, ini saya belajar yang luar biasa yang ditampilkan oleh Bu Elva tentang budaya disiplin positif yang ada di SMK Negeri 1
Jatim. Nah, semoga apa yang disampaikan dari Bu Oktoria Elvandari bisa memberikan manfaat untuk kita semua sebagai guru sekaligus pendidik bagi putra-putri kami, gitu nggih, Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, lebih boleh.
Gimana kabar Mas Wahyu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Iya, Mas Wahyu tahu nggak Bu Eva panggil di sini kenapa? Tahu Bu, saya tadi datang terlambat Bu. Saya minta maaf Bu. Iya, Mas Wahyu tahu nggak apa kaitannya terlambat datang sekolah itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Baik, semua orang itu pernah melakukan kesalahan dan manusia tidak ada yang sempurna. Bu Eva juga pernah melakukan kesalahan seperti Mas Wahyu. Akhir-akhir ini Bu Eva lihat Mas Wahyu itu sering datang terlambat ke sekolah. Mungkin Mas Wahyu mau menceritakan kira-kira alasannya kenapa Mas Wahyu datang terlambat ke sekolah? Ya Bu, saya akhir-akhir ini datang terlambat karena jam tidurnya bagus Bu. Oh iya, kenapa itu? Main game online Bu. Karena tidurnya jam 11 Bu. Mas Wahyu ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan teman-teman kemarin? Ya Bu. Iya, kira-kira keyakinan kelas apa yang kaitannya dengan datang terlambat di sekolah? Kedisiplinan Bu. Salah satunya itu ya. Kira-kira ada nggak solusinya dari Mas Wahyu supaya Mas Wahyu besok tidak datang terlambat ke sekolah? Bisa Bu. Saya usahakan besok lebih pagi dan bangun lebih pagi. Iya, semoga besok Mas Wahyu benar-benar bisa menepati janjinya ya, besok berangkat lebih pagi, bangunnya juga lebih pagi, semoga ke sekolah datangnya juga tidak terlambat. Gitu. Gitu. Sekali lagi saya minta maaf Bu atas perilaku saya tadi. Iya, baiklah sekarang Mas Wahyu bisa kembali ke kelas ya.